Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke-9 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya kita telah memasuki pembahasan berkaitan tentang masalah al-khusus, masalah al-khas. Ya, sebagai lawan dari al-am. Di mana dari kandungan sebuah lafaz, kadang lafaz itu bermakna umum dan kadang bermakna apa? Bermakna khusus. Kita di pembahasan khusus, di poin pembahasan tentang mukhassis, hal yang menjadi dalil bahwa perkara umum itu kandungannya dikhususkan. Iya. Setelah kita terangkan bahwa yang mentakhsis sebuah kandungan umum adalah dalil. Dan dalil yang mengkhususkan itu terbagi dua. Ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Ada yang bersambung dan ada yang berpisah dengannya. Ya, kita masih di poin pembahasan tentang bentuk-bentuk dalil mukhassis, dalil yang mengkhususkan dalam bentuk ia bersambung. Kita sudah bahas poin yang pertama berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan istisna, perkecualian. Jadi termasuk dalil yang mengkhususkan kalau ada perkecualian di akhir dari lafaz yang umum. Iya. Kalau ada perkecualiannya. Telah diberikan berbagai contoh di dalam hal ini dan rincian-rincian kapan sebuah dalil tersebut dianggap mengkhususkan dengan perkecualian. Ya, Syekh sendiri memberi contoh dengan ayat surah Wal-Asri, innal insana lafi khusrin. Seluruh manusia berada dalam apa? Kerugian. Kata umum di dalam ayat ini pada kata apa? Al-insan. Iya. Dia umum. Ciri umumnya dilihat dari apa? Alif lam yang ada pada kata insan. Alif lam di situ adalah alif lam yang bermakna istighraqiyah. Alif lam yang menunjukkan bahwa cakupannya mencakup segala afrad, segala apa yang disebut dengan jenis manusia, jenis insan. Jadi kalau dikatakan innal insan, berarti seluruh yang namanya insan lafi khusrin, berada dalam kerugian. Illa diperkecualikan di sini 4 golongan. Alladzina amanu, yang pertama orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, yang kedua orang-orang yang beramal salih, wa tawassaw bil haqq, yang ketiga orang-orang yang saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dengan apa? Kesabaran. Iya. Baik, kita berpindah sekarang kepada pembahasan dalil mukhassis muttasil yang bersambung dengan bentuk yang kedua. Kata beliau sanian minal mukhassisil muttasil asy-syartu. Dari mukhassis yang bersambung. Ya, ini mukhassis sudah istilah ya. Kalau dikatakan dalil umum itu dikhususkan kandungannya. Ya, kalau dikhususkan kandungannya berarti ada dalil yang mengkhususkannya.
Nah, dalil yang mengkhususkannya ini disebut apa? Disebut mukhassis. Baik. Jadi mukhassis itu dari mukhassis muttasil ada yang disebut dengan nama asy-syart. Penyebutan syarat. Ya, wa huwa lughatan al-alama. Syarat secara bahasa adalah al-alama, tanda. Ini sudah kita terangkannya secara bahasa. Tapi di sini syarat yang dimaksud adalah syarat bermakna lughawi. Bermakna secara bahasa. Bukan syarat syar'i. Ya, kita sudah bahas di pembahasan as-sahih tentang definisi syarat secara syar'i pada ahkam wad'iyah. Tapi di sini yang dimaksud syarat bermakna lughawi, yaitu apa? Bentuk syarat kalau didahului dengan in asy-syartiyah atau salah satu dari kawan-kawannya yang semisal dengan in syartiyah itu. Nah, kata beliau wal muradu bihi huna ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adaman. Yang dimaksud dengan syarat di sini yaitu syarat secara bahasa. Sekali lagi bukan syarat secara apa? Secara syar'i. Yang dimaksud dengan syarat di sini ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adaman. Ya, menggantungkan sesuatu itu pada sesuatu yang lain, adanya atau tidak adanya. Jadi menggantungkan adanya sesuatu atau tidak adanya sesuatu, ya, digantungkan dengan suatu hal yang lainnya, tapi menggunakan in. Ya, in artinya apabila yang bermakna pensyaratan, au ahadi akhwatiha atau salah satu dari au ihda akhwatiha, salah satu dari kawan-kawannya. Jelas ya? Iya. Jadi syarat itu sifatnya dia menggantungkan sesuatu. Kalau ada sesuatu yang lain tapi menggunakan huruf apa? Syartiyah. Misalnya kalau saya berkata, kalau engkau datang ke rumah, saya akan beri kamu kitab. Iya. Jelas ya? In ji'ta ila baiti a'taituka al-kitab. Atau apa? Ahdaitu laka kitaban, misalnya. Kalau engkau datang ke rumahku, maka saya akan hadiahkan untukmu sebuah buku. Jelas ya? Ya, jadi hadiah buku ini diberikan dengan syarat. Apa syaratnya? Kalau dia datang ke rumah. Ya. Dan pembahasan syarat ini di dalam bahasa Arab itu ada kata yang mendahulunya. Apabila engkau datang. Kapan kamu datang, misalnya. Ya. Baik. Atau yang semisal dengan itu. Dari kata-kata yang menunjukkan makna apa? Syartiyah. Iya. Jadi sekali lagi, syarat yang dimaksud di sini syarat secara bahasa. Nah, kata beliau wasyartu mukhassis. Syarat itu memberikan makna pengkhususan. Dia dalil yang mengkhususkan. Sawa'un taqaddama atau ta'akhkhar. Apakah syaratnya di depan atau di belakang? Iya. Jadi dua jenis. Jadi syarat bisa menjadi mukhassis, boleh di depan, boleh di belakang. Ya, karena dua keadaan, maka Syekh di sini memberi dua contoh. Kata beliau, "Mithalul mutaqaddimi qauluhu ta'ala fil musyrikin." Contoh syarat yang di depan adalah firman Allah tentang kaum musyrikin. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fakhallu sabilahum. Iya. Fa in, perhatikan kata in di situ ya. Ini in apa namanya? Syartiyah. Apabila, nah, ini syarat ya, penyebutan untuk masuk memberikan pensyaratan. Apabila tabu, mereka bertobat, orang-orang musyrikin itu bertobat, wa aqamus salata. Dan apabila mereka menegakkan salat, wa atawuz zakata. Dan apabila mereka mengeluarkan zakat, iya. Setelah itu disebut jawab syaratnya. Jadi kalau syarat terpenuhi,
Apa hasil yang dia dapatkan? Fakhallu sabilahum. Biarkan jalan mereka, jangan diperangi, tidak boleh diperangi. Jadi kalau dia sudah bertobat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, masuk Islam dengan benar sudah, ya biarkan jalannya. Tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi. Jelas ya? Maka syarat di sini disebutkan di mana? Di depan atau di belakang? Di depan syaratnya. Ya, jadi bisa dia di depan. Jelas ya? Bisa dia di depan. Nah. Baik. Jadi asalnya iya. Kaum musyrikin itu telah disebut di ayat sebelumnya ya. Ya, fa idan salakha al-ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kalau sudah masuk bulan haram atau sudah berlalu bulan haram itu, bunuhilah kaum musyrikin dimanapun kalian temui mereka. Disebutkan ayat, kemudian disebutkan di akhirnya fa in tabu, kalau mereka taubat, wa aqamus salata, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, maka biarkan jalan mereka. Jadi lafaz umum itu dikhususkan, ya, mereka tidak boleh diperangi, harus dibiarkan jalannya kalau terpenuhi syaratnya. Apabila mereka apa? Mereka taubat, menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Jadi ini namanya mukhassis, hal yang mengkhususkan kandungan umum. Baik. Contoh syarat yang mutaakhir. Kata beliau, wa mithalul mutaakhir qauluhu ta'ala walladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihi khaira. Iya. Budak-budak yang menghendaki mukatabah. Nah, jadi pembahasan perbudakan ada namanya budak mukatab. Iya. Dia membeli dirinya dari tuannya. Membeli dirinya dari apa? Dari tuannya. Ya, dia beli dirinya, kemudian dia dibebaskan untuk bekerja, mencari bayaran untuk membebaskan dirinya. Ya. Maka di dalam hukum perbudakan, kalau ada budak yang minta mukatabah, walladzina yabtaguna al-kitaba, ya mereka yang minta mukatabah itu penulisan mimma malakat aymanukum, dari budak-budak yang kalian miliki, fakatibuhum, lakukan mukatabah bersama mereka. Tapi disebut syarat. Boleh membuat mukatabah, tapi dengan syarat apa? In alimtum fihim khaira. Kalau kalian mengetahui pada mereka ada apa? Ada kebaikan. Ya, kalau niatnya baik, ya padanya memang ada dari akhlak yang baik, yang cocok untuk dibebaskan, tidak ada masalah. Iya, diperintah untuk hal itu. Jelas ya? Baik. Di sini lafaz ayat walladzina yabtaguna alkitab. Ini konteks apa ini? Umum atau khusus? Umum. Sebab dia ciri umumnya pakai apa? Kelihatannya dia pakai isim mausul, alladzina ya. Alladzina yabtaguna alkitab. Jadi ini mana umum? Ya, siapa saja dari budak yang minta dibebaskan. Iya. Dia minta mukatabah. Siapa saja dari budak. Jadi asal katanya, asal hukumnya umum. Tapi hukum umum ini dikhususkan oleh akhir ayat. Karena ada penyebutan apa? Syarat. In alimtum fihim khaira. Kalau kalian ketahui pada mereka ada kebaikan. Jelas ya? Baik, ini mukhassis yang kedua. Ya, mukhassis yang kedua, jadi sekali lagi mukhassis yang kedua adalah apa? Syarat. Mukhassis yang ketiga adalah as-sifah. Ya. Mukhassis yang ketiga adalah apa? Sifat. Baik. Kita masih di dalam mukhassis yang sifatnya apa? Bersambung, muttasil atau munfasil? Ya, muttasil ya. Masih di mukhassis muttasil.
Kata beliau as-sifat wa hiya ma ash'ara bima'na yakhtassu bihi ba'd afradil am min na'tin aw badalin aw hal. Iya. Yang ketiga adalah sifat. Yang ketiga mukhassis dalam bentuk apa? Sifat. Di sini takhsisnya dalam bentuk sifat lebih luas di kalangan para ulama ahli usul fikih. Iya. Karena kalau di pembahasan nahwu pensifatan itu kaitannya dengan apa? Dengan na'at. Tapi kalau di ulama usul fikih mereka jadikan padanya lebih daripada itu. Masuk di dalamnya na'at, masuk di dalamnya badal, masuk di dalamnya hal, ya, bahkan masuk juga di dalamnya ataf bayan. Ataf bayan. Jelas ya? Ini semua istilah-istilah bahasa Arab. Iya. Jadi kalau misalnya disebutkan atau kita baca apa yang disebut oleh Syekh sini supaya kelihatan contohnya. Ya. Jadi sifat itu adalah apa yang mengesankan sebuah makna yang khusus pada sebagian afrad am di situ. Mana yang khusus ini terkesan karena adanya na'at, pensifatan, atau adanya badal, kata ganti, atau adanya hal, kata yang menunjukkan keadaan. Iya, kata yang menunjukkan keadaan. Diberi contoh satu persatu ya. Kata beliau, mithalun na'at, contoh na'at, qauluhu ta'ala, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Ya, ini bagi siapa yang orang bebas yang ingin menikah, dia belum mampu menikah dengan orang-orang yang bebas pula, dia hanya mampu menikah dengan budak yang mampu menikah dengan budak. Ya. Maka dibolehkan dia menikah dengan budak. Ini ayatnya. Ya. Jadi boleh kalian menikah dengan budak-budak yang kalian miliki. Tapi apa? Mim fatayatikumul mu'minat. Ya, dari budak yang apa? Dari budak kalian yang apa? Yang beriman. Dari budak kalian yang beriman. Baik. Iya. Perhatikan di sini ya, famimma malakat aymanukum. Dari apa yang kalian miliki. Min, ya, ma malakat aymanukum. Ma di situ apa? Ma-nya mausulah. Ya. Jadi ini kata masuk dalam konteks apa? Umum. Jadi budak apa saja dari budak perempuan yang kalian miliki boleh kalian nikahi. Boleh kalian nikahi. Tapi di akhir dari ayat ada kata sifat yang menunjukkan pengkhususan. Apa itu? Yang mengkhususkannya na'at, yaitu al-mu'minat. Budak perempuan yang beriman saja. Disyaratkan apa? Keimanan. Kalau budak perempuannya kafir, tidak boleh dinikahi. Hanya boleh budak perempuan yang apa? Yang mukminah, yang beriman saja. Jadi ini taksis namanya. Dikhususkan dengan apa? Dengan na'at. Baik. Iya. Kedua, misalul badal, contoh badal. Iya. Qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Iya. Bagi Allah 'alan nas terhadap manusia. Bagi Allah terhadap manusia hajjul bait, haji ke Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu ke sana. Jelas ya?
Jadi badal ini sudah mengkhususkan. Iya. Jadi kalau kita lihat asal ayatnya, ya, Allah mewajibkan haji terhadap an-nas, manusia. Kata an-nas di sini umum atau khusus? Umum. Dari mana antum tahu dia umum? Kata an-nas, asalnya nas itu manusia kan sudah umum. Di sini pakai alif lam lagi. Ya, alif lam menunjukkan apa? Istighraqiyah. Seluruh manusia. Tapi manusia yang mana yang wajib haji itu? Diterangkan di akhir ayat, itulah badalnya yang menjelaskan bahwa tidak seluruh manusia, tapi man istata'a ilaihi sabila. Orang yang mampu, punya kemampuan untuk haji. Dia punya kemampuan dari sisi perbekalan, dari sisi harta untuk melakukan perjalanan, dan dia punya kemampuan dari sisi fisik. Ya, untuk menunaikan ibadah haji. Jelas ya? Jadi kalau dikatakan yang punya kemampuan saja, keluar darinya orang yang tidak punya harta. Sebab ini tidak punya kemampuan. Dan keluar juga darinya orang yang sakit. Karena dia tidak punya kemampuan dari apa? Sisi fisik. Ini dikeluarkan. Padahal dikataan nas, dia apa? Tercakup dalam nama manusia. Kan begitu? Ya. Nah inilah pentingnya seorang mengenal apa? Mukhassis, pengkhususan. Dan mukhassisnya di sini bersambung dalam bentuk badal. Sifat dalam bentuk apa? Badal. Iya. Yang ketiga, wa mithalul hal, contoh hal. Ya, dia sebagai keadaan. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, iya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Fajaza'uhu jahannam. Iya. Khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin, ya, muta'ammidan, dalam keadaan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Jadi ancaman neraka ini, ya, kalau dilihat pada potongan awal dari ayat, ancamannya berlaku terhadap siapa saja yang membunuh seorang mukmin. Sebab di situ pakai apa? Pakai isim syarat. Wa man yaqtul. Barang siapa yang membunuh, siapa saja, umum. Jelas ya? Siapa saja. Balasannya neraka jahanam. Kalau dia membunuh seorang mukmin. Tapi disebutkan satu kata di situ yang menunjukkan hal. Kata apa itu dalam ayat? Muta'ammidan. Dalam keadaan dia sengaja. Nah ini pengkhususan. Adapun kalau dia membunuh tidak sengaja, nah itu lain lagi masalahnya. Lain lagi masalahnya. Jelas ya? Baik. Dia tidak masuk di sini. Tidak masuk di dalam ancaman ayat. Tapi dia ada pembahasan lain. Ada pembahasan lain kalau pembunuhan tersebut tidak sengaja. Iya. Jadi kalimat muta'ammidan di sini ini mentaksis, memberikan pengkhususan. Ya, bahwa yang diancam dengan neraka jahanam itu dari yang membunuh, itu kalau sifatnya dia sengaja melakukannya. Dia sengaja. Nah, contoh atau bayan. Contoh, ya jelas ya kalau atau bayan, misalnya darabtu Muhammadan ra'sahu. Ya, saya memukul si Muhammad. Ya, jadi seakan-akan semua Muhammad dia apa? Dipukul. Ketika disebut ra'sahu, kepalanya, nah ini baru kelihatan bahwa ternyata tidak semua dari badan yang dipukul. Yang dipukul apa? Kepalanya saya. Jelas ya? Baik. Selesai sudah pembahasan tentang mukhassis. Yang sifatnya apa? Muttasil. Jadi saya ulangi bahwa mukhassis yang muttasil terbagi berapa? Terbagi 3. Yang pertama apa? Istitsna. Yang kedua syart. Yang ketiga yang ketiga adalah as-sifat. Baik, 3 jenis mukhassis muttasil. Sekarang kita pindah kepada mukhassis jenis yang kedua. Mukhassis al-munfasil. Mukhassis yang terpisah. Ya. Itu tadi 3, istitsna, syarat dan sifat semuanya bersambung. Ya. Berada dalam satu konteks, satu teks. Kalau ada ayat dia berada di ujung, di depan atau di belakang, yang penting satu apa? Satu konteks. Kalau dalam hadits dia ada di dalam nas itu. Ya. Nah, itu muttasil namanya, bersambung. Ya, ada bentuk mukhassis yang kedua. Dan ini yang paling
Mukhassis yang kedua ini yang hendaknya lebih penting diperhatikan. Sebab ini perlu kedetailan di dalam mendudukkannya. Iya. Jadi ada mukhassis terpisah. Kalau ada dalil ayat misalnya umum, keumumannya ini ternyata dikhususkan oleh dalil yang lain di tempat yang lain. Tidak di ayat itu juga, tapi ada ayat lain misalnya atau ada hadits lain yang menjelaskannya. Jelas ya? Karena itu dia dikatakan mukhassis sama munfasil. Kata beliau al-mukhassis al-munfasil ma yastaqillu bi nafsihi. Mukhassis yang terpisah adalah mukhassis yang bersendirian dengan dirinya sendiri. Dia tidak di nas itu, tapi dia berada di nas yang lainnya. Wa huwa salasatu asya. Dan mukhassis yang seperti ini ada tiga. Ada tiga perkara. Yang pertama al-his. Ya. Al-his. Yang kedua al-aql. Yang ketiga asy-syara'. Yang ketiga asy-syara'. Nah, mukhassis yang pertama al-his, hal yang ditangkap oleh panca indera. Dia bisa dengar, dia bisa lihat, dia bisa rasa. Ya. Itu yang ditangkap oleh apa? Panca indera ya, al-his. Nah, apa contohnya? Kata Syekh misal takhsis bil his. Contoh pengkhususan dengan his, dengan panca indera. Qauluhu ta'ala an rihi ad. Firman Allah Ta'ala tentang angin yang membinasakan kaum Ad. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Iya. Di sini umum atau tidak konteks ayat? Yang dihancurkan itu umum atau tidak? Ya, perhatikan ya ayatnya. Tudammiru kulla syai'in. Ini kulla syai'in umum atau tidak? Umum. Apa? Dari mana antum tahu bahwa dia umum? Kata kulla. Kulla menunjukkan seluruh. Ya. Jelas ya? Berarti umum. Tapi ternyata dia mukhassis. Ya. Ya. Kira-kira dia hancur segala sesuatu. Berarti tidak ada lagi yang tersisa. Langit dan bumi tidak ada lagi. Hah? Kalau tidak ada lagi langit dan bumi, kita tidak hidup lagi sekarang. Kan begitu? Berarti yang hancur segala sesuatu ini, tentunya langit dan bumi pasti tidak masuk di dalamnya. Pasti tidak masuk. Dari mana kita tahu tidak masuk? Apa dalilnya? Nah, di sini Syekh katakan, fa innal hissa tadullu ala anna lam tudammir as-samaa'a wal ard. Karena al-hiss, panca indera, itu bisa menangkap bahwa angin itu tidak menghancurkan langit dan bumi. Ya, sebab kita masih berpijak di atas bumi dan masih melihat apa? Masih melihat langit. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, takhsis bil aql, dengan akal. Misalut takhsis bil aqli, qauluhu ta'ala. Iya. Contoh pengkhususan dengan akal. Firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Kata segala sesuatu ini umum atau khusus? Umum. Dari mana tahu umum? Kata kullu ya, seluruh, segala sesuatu. Ya, baik. Sekarang saya tanya, Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk dirinya dia ciptakan? Hah? Termasuk dirinya? Iya. Tidak mungkin ya. Sebab siapa yang berkata Allah menciptakan dirinya, dia kafir, keluar dari Islam. Iya. Dan ini dimaklumi. Kalau begitu dari mana seorang tahu? Kata Syekh Fainal Aqla dalla ala anna dzatahu ta'ala ghairu makhluk. Karena akal menunjukkan bahwa tidak mungkin zat Allah Ta'ala itu masuk di dalam ayat. Karena zat Allah bukan apa? Bukanlah makhluk. Bukanlah makhluk. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini takhsis bil aql. Dua ya jenis takhsis. Ada bil his, ada bil aql. Iya. Baik. Sebelum memberi contoh takhsis yang ketiga, bisyara, Syekh Ibnu Utsaimin di sini menjelaskan dulu apa? Tentang takhsis bil aql ini. Ada pembahasan sedikit.
Kata beliau, wa minal ulama may yarah anna ma khussa bil hassi wal aqli laysa minal 'am al makhsus. Iya. Dari para ulama ada yang berpendapat. Dari para ulama ada yang berpendapat bahwa apa yang dikhususkan dengan his dan akal itu tidak terhitung dari kata amam, dari kata umum yang dikhususkan. Bukan am maksus namanya. Tapi dia di pembahasan apa? Wa inna ma huwa minal am alladhi urida bihil khusus. Tapi dia pembahasannya dari kata umum, namun umum itu maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah khusus. Maksudnya adalah khusus. Iya. Kenapa? Kenapa dia dihitung am alladhi urida bihil khusus? Kata beliau, idil makhsusu lam yakun muradan indal mutakallim walal mukhatib min awalil amr. Sebab pengkhususan tidak dimaksudkan oleh orang yang berbicara, tidak pula dimaksudkan oleh orang yang dimukhatab dari awal perkara. Iya. Dan kalau keadaannya seperti ini, wa hadhihi haqiqatul am alladhi urida bihil khusus. Yang seperti inilah yang dikatakan al-am yang diinginkan dengannya khusus. Iya. Yang diinginkan dengannya apa? Yang diinginkan dengannya khusus. Baik, ini silang pendapat ya di kalangan para ulama. Apakah takhsis di sini bermakna am makhsus atau dia bermakna al-am alladhi urida bihi apa? Al-khusus. Iya. Jelas ya? Kalau dia dari awal kata umum tapi hendak dikhususkan, itu namanya am makhsus. Tapi kalau dia dari awalnya tidak dikehendaki bagi orang yang berbicara sebagai hal yang dikhususkan, maka ini yang dikatakan am urida bihi apa? Al-khusus. Iya. Ini di istilah syekh ya. Hanya saja ini silang pendapat di kalangan para ulama, dan sebagian ulama memandang bahwa silang pendapat di sini sifatnya lafzi. Hanya bermakna lafaz saja. Hakikatnya mereka sepakat. Iya, bahwa itu dihitung sama saja. Dihitung apa? Sama saja. Jadi ini tidak terlalu berpengaruh ya. Sebab kalau hal-hal yang sifatnya lafzi itu tidak ada dibangun di atasnya perselisihan di dalam penerapannya. Baik. Selesai sudah dua pengkhususan. Iya, munfasil. Satu takhsis dengan apa? Al-his. Yang kedua takhsis dengan al-aql. Sekarang Syekh masuk kepada yang ketiga. Dan ini yang paling panjang penjelasannya. Yang ketiga ini. Kata beliau, wa amma takhsis bisyara'. Adapun pengkhususan dengan syariat. Nah ini dengan dalil lain dikhususkan, tapi dalilnya dari apa? Dari syariat. Kata beliau, fa innal kitab was sunnah yukhassis kullan minhuma bimithlihima wa bil ijma' wal qiyas. Sebab dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu mengkhususkan setiap dari keduanya. Mengkhususkan setiap dari keduanya. Iya. Mengkhususkan apa? Mengkhususkan kitab dan sunnah juga dengan hal yang semisal dengannya. Iya. Bil ijma' wal qiyas, dan dengan demikian pula dikhususkan dengan ijma' dan qiyas. Iya. Jadi maksudnya di sini kalau ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadits, maka dalil dari Al-Quran ini kalau dia umum, itu bisa dikhususkan dengan 4 hal. Bisa dikhususkan dengan dalil dari Al-Quran semisal dengannya juga. Yang kedua bisa dikhususkan dengan dalil dari hadits. Yang ketiga ayat tersebut bisa dikhususkan dengan ijma', kesepakatan di kalangan ulama. Dan yang keempat, dalil dari Al-Quran itu bisa dikhususkan dengan qiyas. Ya ini 4 ya. Demikian pula kalau ada dalil umum dari hadits.
Kalau ada dalil umum dari hadits juga bisa dikhususkan dengan 4 hal. Hadits itu dikhususkan kandungannya oleh ayat, yang pertama. Yang kedua, hadits tersebut dikhususkan kandungannya oleh hadits yang semisal dengannya. Yang ketiga, hadits tersebut dikhususkan kandungannya oleh ijma, kesepakatan. Dan yang keempat, hadits tersebut dikhususkan kandungannya oleh apa? Oleh qiyas. Nah, ini maksud ucapan Syekh di sini. Karena itu beliau memberi 8 contoh. Ya, karena untuk ayat yang dikhususkan dengan 4 hal ada 4 contoh. Ya. Dan untuk hal dengan sunnah yang dikhususkan dengan 4 hal juga ada 4 contoh. Walaupun di pembahasan ijma nanti ada sebagian hal yang Syekh di situ mengatakan tidak menemukan contoh yang cocok. Ya. Tapi kita lihat ya dari para ulama lain yang memberi contoh. Baik, kita baca ucapan Syekh rahimahullah. Kata beliau, wa misalu takhsisil kitabi bil kitab. Contoh, ya, ada ayat yang dikhususkan kandungannya oleh ayat lain. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Al mutallaqat, ya, para perempuan yang ditalak, yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menunggu diri mereka. Apa artinya menunggu diri mereka? Maksudnya menjalani iddah. Salasata quru, 3 quru. Iya. 3 apa? 3 quru. Akan datang nanti ya penyebutan 3 quru oleh Syekh ada 2 makna. Bisa bermakna suci dan bisa bermakna haid. 3 kali haid atau 3 kali suci. Iya. Karena memang ada 2 pendapat masyhur di kalangan ulama. Ini ayat umum atau khusus? Umum. Sekarang kalau antum bilang umum itu ada konsekuensinya ya. Harus punya dalil. Dari mana tahu dia umum? Karena al-mutallaqat di sini pakai apa? Pakai alif lam. Ya. Jadi seluruh perempuan yang ditalak. Iya. Jadi kalau dikatakan seluruh perempuan yang ditalak itu banyak bentuknya. 1. Ada perempuan yang ditalak. Iya. Dia ditalak dalam keadaan tidak hamil. 1. Yang kedua, ada perempuan yang ditalak. Dia ditalak dalam keadaan apa? Dalam keadaan hamil. Yang ketiga, ada perempuan yang ditalak. Ditalaknya dalam keadaan suaminya belum pernah menyentuhnya. Iya kan? Iya. Kalau sudah pernah berjalan rumah tangganya, ditalak, ya. Nah, ini jatuh hukum yang disebut di dalam ayat. Tapi perempuan sudah menjadi istri. Belum lagi berduaan dengan suaminya sudah mentalak. Ya. Suaminya sudah mentalak. Nah, ini tidak masuk ya di sini. Kenapa? Ada dalil yang mengkhususkannya. Dia tidak masuk. Padahal kalau konteks ayat semuanya masuk harusnya. Tapi kenapa dikeluarkan? Apa dalil yang mengeluarkan? Dalilnya ayat lain. Nah, ini pengkhususan ayat dengan apa? Ayat lain. Apa ayat lainnya? Ya, beliau bawakan. Khussa biqaulihi ta'ala, dikhususkan oleh firman Allah Ta'ala di surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menikahi perempuan yang beriman, kemudian kalian mentalak perempuan itu sebelum kalian menyentuhnya. Ya, perhatikan bahasanya. Ditalak sebelum apa? Disentuh. Iya. Fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maka tidak ada iddah yang kalian jalani karena talak itu. Ya. Jadi hukum kandungan dari ayat, kalau ada perempuan baru saja akad dengan suaminya misalnya. Ya. Anggaplah misalnya akad. Ya. Sudah akad nikah. Setelah itu suaminya langsung melakukan perjalanan, belum berdoa. Perjalanan jauh, setahun lagi. Ya. Sudah setahun akhirnya berubah pikiran. Ya, mungkin setelah setahun ini banyak kejadian, ya. Telepon-teleponan banyak yang tidak bagus. Ya sudah, kalau begitu saya talak saja kamu. Misalnya. Baik, di sini berarti dia mentalaknya dan belum apa? Menyentuh istrinya. Kalau konteks dari ayat,
Ini ada iddah atau tidak? Tidak ada iddah. Berarti ini dikhususkan ya. Dikhususkan oleh apa? Iya. Dikhususkan oleh ayat juga. Jadi kandungan dari ayat di surah Al-Baqarah, perempuan yang ditalak, yang menjalani iddah 3 bulan, 3 kali haid itu, 3 kali suci. Iya. Ini diperkecualikan darinya apa? Dikhususkan darinya apa? Perempuan yang ditalak sebelum apa? Disentuh oleh suaminya. Baik. Ini satu, diperkecualikan. Ada ayat lain juga, memperkecualikan lagi maknanya. Ayat di surah Al-Baqarah. Kita sudah singgung sebelumnya ayatnya. Ya, apa itu ayatnya? Wa ulatul ahmali ajalahunna yata'na hamlahunna. Dan perempuan yang hamil, iddahnya sampai melahirkan. Jadi ini lain lagi. Ya. Jadi ayat ini bahwa perempuan yang hamil, kalau iddahnya bukan 3 bulan, tapi iddahnya kalau melahirkan. Iddahnya kalau apa? Melahirkan. Berarti kandungan di ayat surah Al-Baqarah dikhususkan lagi oleh ayat di surah apa? Di surah At-Tahrim. Dia di surah At-Talaq ya. Di surah At-Talaq. Jelas ya? Baik. Selesai ya? Taksis contoh yang pertama. Ayat dikhususkan kandungannya oleh ayat. Sekarang Syekh memberi contoh. Iya. Ayat dikhususkan kandungannya oleh apa? Oleh hadis. Kata beliau, wa mithalu takhsisil kitabi bis sunnah. Ayatul mawarith. Contoh pengkhususan ayat Al-Quran dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sunnah dari Nabi, adalah ayat-ayat tentang warisan. Iya, ayat-ayat tentang apa? Tentang warisan. Baik. Iya. Ayat tentang warisan apa itu ayat tentang warisan? Kaqaulihi ta'ala, firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian pada anak-anak kalian. Lidzakari mithlu habdil unsayain. Bahwa laki-laki itu dapat bagian dari warisan 2 kali lipat dari bagian perempuan. Ini hukum warisan berlaku untuk anak-anak. Ya, anak-anak di sini umum atau tidak? Umum. Ya. Sekali lagi kalau antum bilang umum harus punya bukti. Dari mana tahu bahwa dia umum? Perhatikan ya, auladikum. Aulad apa? Jamak. Jamak disandarkan kepada apa? Kepada domir. Ya. Auladikum, kepada anak-anak kalian. Berarti ini mencakup seluruh anak yang dia miliki. Tidak ada yang terkecuali. Anak laki-laki maupun perempuan. Anak laki-laki maupun apa? Perempuan. Ya. Anak yang kafir maupun anak yang muslim. Kan begitu? Yang penting seluruh anak. Ya. Tapi ternyata kandungan ayat ada yang dikhususkan, ada yang dikeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Apa yang diperkecualikan? Kata beliau, wa nahwuha, dan ayat yang semisal dengannya, sebab ada ayat yang lainnya. Khussa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini dikhususkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimu al-kafira walal kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewarisi seorang yang kafir, dan seorang yang kafir juga tidak mewarisi seorang apa? Muslim. Jadi kalau ayah dengan anak berbeda agama, hukum warisan pada ayat tidak berlaku. Jelas ya? Hukum warisan pada ayat tidak apa? Tidak berlaku. Kalau begitu, ya. Hukum ayat ini umum memang, tapi dikhususkan darinya apa? Dikeluarkan darinya, diperkecualikan kalau anaknya itu kafir. Dia tidak mendapat warisan dari siapa? Dari ayahnya. Dan sebaliknya, kalau ayah itu kafir, dia tidak mendapat warisan dari siapa? Dari anaknya. Jadi diperkecualikan oleh hadis. Hadis Nabi yang memperkecualikannya. Baik, contoh lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang zakat di dalam Al-Qur'an. Di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah apa yang baik-baik dari hasil usaha kalian.
wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan segala yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi. Ya. Kalimat di dalam ayat wa mimma kharajna, wa mimma akhrajna lakum, mimma pakai ma. Ma di sini apa? Ma mausul. Ya, menunjukkan mana umum. Jadi segala hasil bumi yang Allah berikan kepada kalian itu ada apa? Ada zakatnya. Tapi ternyata dari seluruh hasil bumi itu tidak semuanya dikeluarkan zakatnya. Iya kan? Diberikan ketentuan-ketentuan. Apa saja dari hasil bumi itu yang dikeluarkan zakatnya. Ya. Karena itu, ya, para ulama sepakat bahwa hasil bumi yang sifatnya sayur-sayuran itu tidak ada zakatnya. Tidak ada apa? Tidak ada zakatnya. Ya. Dan hasil bumi yang jumlahnya di bawah 5 wasak, tidak ada apa? Tidak ada zakatnya. Ya, apa yang menunjukkan tidak ada zakatnya kalau jumlahnya di bawah 5 wasak? Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqah." Tidak ada zakat pada hasil bumi yang nilainya atau yang jumlahnya di bawah 5 wasak. Jelas ya? Jadi ada ukurannya zakat itu. Padahal di konteks ayat umum, yang penting punya hasil bumi, apa saja hasil bunyinya, berapa saja jumlahnya, dikeluarkan zakatnya. Itu kan kandungan ayat. Tapi keumuman dari ayat dikhususkan oleh siapa? Dikhususkan oleh hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini yang kedua. Contoh ayat Al-Quran dikhususkan oleh apa? Oleh hadits. Sekarang yang ketiga. Misalu takhsisil kitab bil ijma. Contoh ayat Al-Quran dikhususkan kandungannya oleh ijma, kesepakatan yang mengkhususkannya. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, iya, dengan tuduhan berzina, kemudian dia tidak membawa 4 saksi, tidak membawa 4 saksi, maka dia dicambuk sebanyak berapa? Sebanyak 80 kali. Iya. Dicambuk sebanyak berapa? 80 kali. Iya. Ini hukum ya bagi orang yang menuduh sembarangan. Ya. Karena itu kalau ada pengadilan Islam, tidak sembarang orang berbicara. Ya. Tidak sembarang orang apa? Berbicara. Beda dengan sekarang ini. Ya, siapa saja mau bicara, mau menuduh, ya boleh dia lakukan. Ya. Beda kalau ada pengadilan Islam. Coba bicara. Ya. Ada pembicaraan terbukti dia berbicara menuduh sesuatu, maka dibawa kemana? Ke pengadilan. Dia harus membawakan 4 saksi terhadap tuduhannya. Dia harus bawa apa? 4 saksi. Kalau dia tidak bawa 4 saksi, dia dicambuk 80 kali. Iya. Dia punya saksi, tapi cuma 1. Nggak diterima. Tetap dicambuk berapa? 80 kali. Ini kalau sudah sampai ke pengadilan. Jelas ya? Nah, inilah indahnya syariat Islam. Ya. Tapi kalau sekarang ini sudah. Ya. Gosip di mana-mana gampang. Ya. Jadi perkara yang murah. Ya. Baik. Jadi ayat ini kata Syekh, khussa bil ijma' ala anna ar-raqiq al-qadhib yujlad 40. Iya. Dikhususkan ayat ini menurut kesepakatan bahwa budak, kalau dia menuduh, yang menuduh itu seorang budak, maka dia hanya dicambuk 80 kali. Dicambuk berapa? 40 kali. Ya, sebab hukum bagi budak itu 1/2 apa? 1/2 orang merdeka. Dengan apa? Dikhususkan dengan ijma, kesepakatan ulama. Ya, tapi Syekh memberi komentar ya. Hakada masala katsirun minal usuliyin. Demikian contoh yang diberikan oleh kebanyakan para ulama ahli usul. Wa fihi nadhar li thubutil khilaf fi dzalika. Dan contoh ini perlu diperiksa kembali. Ya, maksudnya contoh ini lemah ya. Sebab kalimat fihi nadhar itu kata lembut yang menunjukkan ada apa? Ada kelemahan. Ya. Kenapa? Karena telah pasti ada silang pendapat di dalamnya. Jadi kalau sesuatu sudah ada silang pendapat, tidak boleh dikatakan apa? Ijma, sepakat ulama. Ya. Jelas ya? Karena sudah ada silang pendapat.
Dan Syekh berkata, walam ajid lahu mithalan saliman. Saya tidak ketemukan untuknya contoh yang cocok. Contoh yang selamat. Baik, itu ucapan beliau rahimahullah. Kalau di sebagian ulama kita ini disyarah Syekh Sa'ad Asy-Syitri, beliau sebutkan dua contoh lain. Beliau sebutkan dua contoh. Ya, contoh yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman. Iya. Ini konteksnya umum atau tidak? Umum. Karena panggilannya kepada siapa? Alladzina amanu. Dia umum ya. Maka kata alladzina. Apabila kalian dipanggil melakukan salat Jumat, segeralah menuju kepada dzikir. Jadi ayat ini menunjukkan wajib untuk menghadiri apa? Menghadiri Jumat. Untuk semua orang yang beriman. Karena konteksnya umum seluruh orang yang beriman. Laki-laki maupun perempuan. Tapi telah sepakat ulama bahwa perempuan apa? Tidak wajib menghadiri Jumat. Kalau begitu, ayat ini dikhususkan oleh apa? Oleh ijma, kesepakatan. Ya, tapi ini juga contoh mungkin akan dipermasalahkan. Sebab yang mengkhususkan bukan ijma, tapi yang mengkhususkan hadits. Ada hadits yang mengkhususkannya. Jelas ya? Hanya saja memang para ulama yang mengatakan dikhususkan dengan ijma. Mereka mengatakan ijma itu sendiri tidak mengkhususkan. Tapi ijma itu menunjukkan bahwa ada dalil yang mengkhususkan. Begitu maksudnya. Ya. Jadi kalau para ulama sepakat, tidak mungkin mereka bersepakat tidak ada dalilnya. Kan begitu? Ada kesepakatan ulama tidak ada dalilnya? Itu tidak pernah tercatat di dalam sejarah Islam dan kaum muslimin. Ya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau ada kesepakatan di kalangan para ulama, itu pasti dibangun di atas dalil. Dari Al-Quran maupun Sunnah. Pasti itu. Hanya saja kadang sebagian orang tidak memahaminya. Ya. Sisi-sisi pendalilan para ulama. Sisi-sisi pendalilan para ulama. Ya. Seakan-akan kalau dalil itu satu masalah A, harus dalilnya A juga. Ya, tidak boleh B dalilnya. Tapi kalau ulama tidak. Mereka masalahnya A, dalilnya banyak. Bisa dia petik pendalilan dari A, bisa dari Z, bisa dari S. Macam-macam dalilnya bisa dia keluarkan. Ya. Untuk menunjukkan apa? Pendalilan. Baik. Maka ini contoh ya disebut oleh Syekh Sa'ad. Ada contoh yang kedua. Ya, ada lagi yang memberi contoh. Ya, dengan ayat yusikumullahu fi auladikum. Allah memberi wasiat kepada kalian pada anak-anak kalian. Ini juga dikhususkan dengan ijma. Ya. Bahwa anaknya, kalau anak itu masih budak, tidak apa? Tidak mewarisi. Iya. Sekarang dia punya anak misalnya. Terjadi suatu dan dia dulunya budak bersama anaknya, kemudian dia bebas. Anaknya masih budak. Jelas ya? Ya. Begitu dia meninggal, maka anaknya yang budak ini tidak mewarisi ayahnya yang bebas. Dan ini menurut kesepakatan apa? Para ulama. Menurut kesepakatan para ulama. Padahal kalau kita lihat konteks ayat yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat hukum warisan tentang seluruh anak-anak kalian. Anak-anak budak yang dalam keadaan dia sebagai budak maupun anak yang merdeka. Jelas ya? Tapi dikhususkan oleh ijma. Baik. Ada ayat yang ketiga juga disebut oleh beliau, fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah kalian dari apa yang bisa, dari apa yang ditangkap oleh hewan-hewan jarihah itu. Binatang-binatang terlatih itu. Iya. Jadi kalau seorang punya binatang terlatih, anjing terlatih, atau burung terlatih, ya, menangkap hewan, maka asalnya diperintah di dalam ayat, fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah dari apa yang ditangkap oleh hewan-hewan terlatih tersebut. Ini umum atau tidak ayat ini? Umum. Sebab kata mimma, ma-nya di situ ma apa? Ma mausul. Iya. Jadi seluruh yang ditangkap oleh hewan yang terlatih itu. Jelas ya? Boleh halal dimakan, tapi kesepakatan memperkecualikan, mengkhususkan apa? Iya, hewan yang tidak bisa dimakan. Jadi kalau anjing terlatih, dia menangkap apa?
menangkap babi, boleh dimakan atau tidak? Ya, tidak boleh dimakan, tentunya. Jelas ya? Burung elangnya dia lepas, ternyata dia tangkap ular kobra, ya, boleh dimakan? Jawabannya tidak. Ya. Kalau bertanya apa dalilnya tidak boleh dimakan? Ya, ya, dalilnya jelas tentang tidak bolehnya memakan apa? Babi, tidak boleh memakan apa? Ular kobra. Itu dalil-dalil yang dimaklumi. Kalau begitu, sepakat para ulama bahwa ayat ini dikeluarkan darinya, dikhususkan bahwa apa yang boleh dimakan dari tangkapan hewan-hewan terlatih itu hanyalah tangkapan hewan yang boleh dimakan. Adapun hewan yang tidak boleh dimakan, itu tidak masuk di dalam ayat. Dikhususkan, diperkecualikan dari ayat. Apa yang memperkecualikannya? Apa dalilnya? Ijma, kesepakatan ulama. Jelas ya? Baik. Kemudian yang terakhir di sini kata beliau, wa misalu takhsisil kitabi bil qiyas qauluhu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Iya. Contoh ayat Al-Qur'an dikhususkan kandungannya oleh qiyas. Iya. Adalah firman Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah setiap dari keduanya 100 kali cambuk. Iya. Ya, laki-laki dan perempuan berzina itu dicambuk berapa? 100 kali. Nah, kata beliau khussa biqiyasil abdi zani ala al-amah fi tansifil adab wal iktisari ala 50 jaldah ala al-mashhur. Dikhususkan ya, dengan mengkiaskan budak yang berzina ya, dengan dia budak berzina terhadap budak perempuan di dalam mentansif al-adab, di dalam memberikan 1/2 dari siksaan. Ya. Karena itu cukup dia dicambuk 50 kali menurut pendapat yang masyhur. Menurut pendapat yang masyhur. Sekarang dari ketentuan ya, bahwa perempuan itu ya, kalau budak itu berzina, ya, dia mendapatkan 1/2 siksaan dari apa? Dari orang yang merdeka. Nas yang ada, ya, nas yang ada itu pada budak laki-laki. Kalau budak perempuan bagaimana? Ya, dikiaskan saja. Jadi dikiaskan budak perempuan sama dengan budak apa? Budak laki-laki. Iya, jelas ya. Jadi di sini pengkhususannya dengan apa? Kias. Iya. Kalau budak laki-laki dia masuk dengan nas, tapi kalau budak perempuan masuk dengan apa? Masuk dengan kias. Kalau budak laki-laki dia dikhususkan dengan nas, kalau budak perempuan dikhususkan dengan apa? Dengan kias. Baik. Selesai sudah ya? Contoh ayat yang dikhususkan dengan 4 hal. Ayat dikhususkan yang pertama dengan apa? Ayat yang semisal dengannya. Yang kedua ayat dikhususkan oleh apa? Oleh hadits. Yang ketiga ayat dikhususkan oleh ijma, kesepakatan. Dan yang keempat ayat dikhususkan oleh apa? Qiyas. Sekarang kita berpindah kepada hadits. Hadits yang dikhususkan kandungannya. Iya. Pertama, hadits juga ada 4 ya, terbagi 4 juga. Iya. Misalu takhsisis sunnah bil kitab. Contoh sunnah hadits Nabi dikhususkan kandungannya oleh Al-Quran, oleh ayat Al-Quran. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, firman atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Nabi bersabda, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, baik. Sekarang ayat hadits ini kalau kita baca, ya, kalau kita baca kandungan hadits maknanya umum. Jadi Nabi memerintah secara umum untuk memerangi seluruh orang kafir. Seluruh orang kafir. Sampai mereka masuk Islam. Itu saja. Jadi mereka diperangi sampai masuk Islam. Ya. Jadi kalau kita ambil pemahaman dari hadis yang diterima
dari orang kafir supaya mereka tidak diperangi cuma satu. Mereka masuk Islam. Masuk Islam, ditahan, tidak diperangi. Tidak masuk Islam, diperangi. Kan begitu. Ini kandungan dari hadis. Tapi kalau kita di pembahasan syariat kita, ternyata ya, orang kafir itu kadang tidak diperangi kalau dia membayar apa? Membayar jizyah. Kan begitu? Dia membayar jizyah. Nah, sekarang di dalam hadis tidak. Hanya disebut apa kalau apa? Dia masuk Islam saja, ditahan, tidak boleh diperangi. Berarti kalau dia bayar jizyah pun tetap diperangi. Nah ini kalau kita berpegang dengan kandungan hadis saja. Jelas ya? Kandungan umum pada hadis. Kalau begitu, kandungan umum pada hadis ini dikhususkan oleh firman Allah Ta'ala tentang jizyah. Karena itu kata Syekh rahimahullah, khussa biqaulihi ta'ala, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Iya. Jadi itu ayat, itu hadis dikhususkan oleh ayat Al-Quran. Allah berfirman, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Dan orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak beragama dengan agama kebenaran. Perangilah mereka itu dari kalangan ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasara. Perangi mereka sampai apa? Sampai mereka membayar jizyah. Iya. Jizyah. Ayyadin dari tangan mereka sendiri. Wakum sagirun. Dalam keadaan mereka itu hina. Jelas ya? Jadi kalau kandungan dari ayat bahwa orang kafir itu diperintah diperangi sampai dia membayar apa? Membayar jizyah. Jadi kalau begitu hadis harusnya ada yang diperkecualikan. Ya. Jadi Nabi diperintah memerangi manusia sampai masuk Islam dan juga memerangi manusia sampai apa? Sampai membayar upeti. Jadi dua. Ya. Karena itu Nabi di dalam hadits Buraidah, kalau beliau ammara amiran, beliau mengangkat seorang amir, seorang pemimpin pasukan, beliau berwasiat pada pimpinan pasukan ini 3. Ya. Beliau katakan, berperanglah dengan nama Allah. Ya. Kalau kalian menjumpai orang kafir, minta mereka masuk Islam. Kalau mereka memenuhi masuk Islam, mereka tahan tangan kalian. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, minta kepada mereka bayar jizyah, bayar upeti. Kalau mereka tidak mau, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Jadi ini urutannya di dalam hadits apa? Buraidah. Maka ini memperjelas ya, bahwa hadits umirtu an uqatilan nas, saya diperintah untuk memerangi manusia, ini kandungannya umum. Iya. Kandungannya umum sampai masuk Islam, tidak disebut di dalamnya tentang jizyah, tapi ternyata ayat mengkhususkannya bahwa karena seorang kafir itu membayar jizyah, itu juga menyebabkan dia tidak boleh diperangi. Jelas ya? Selesai contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misalu takhsis as-sunnah bis sunnah. Contoh pengkhususan hadits dengan hadits pula yang semisal dengannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama'u al-ushur. Khussa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam laysa fima duna 5 awsiqin sadaqah. Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Iya, di sini disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari, fima saqatis sama' al-ushur. Ya, apa saja yang mendapatkan tanaman, apa saja yang mendapatkan pengairan dari langit dikeluarkan 1/10. Iya. Ini teks ini sifatnya apa? Umum atau khusus? Umum. Dari mana tahu umum? Ya, kata Maya, fima ma mausul. Iya. Fima saqatis sama. Apa yang dia apa? Dialiri oleh air hujan. Dikeluarkan 10-nya. 1/10. Iya. Dikeluarkan 10. Yang jelas dia tanam tanaman yang wajib zakat. Dan tanaman ini dialiri dengan gratis. Air turun dari langit, dari hujan. Atau air dari bendungan, dari gunung. Iya. Gratis pengalirannya. Wajib dia keluarkan 1/10. Iya. Dikeluarkan berapa? 1/10. Baik. Iya.
tanamannya banyak jumlahnya maupun sedikit. Yang jelas dia dialiri. Ya, gratis. Walaupun dia misalnya cuma tanam beberapa pohon di depan rumah ya. Ya. Dan hasil panennya hanya 5 kilo. Ya, kalau menurut kandungan hadis harus dikeluarkan berapa? 1/10. Ya. Walaupun hanya 5 kilo hasil panennya. Kan begitu? Ya. Ini makna umum di dalam hadis. Tapi ternyata keumuman hadis ini dikhususkan. Ya. Sebab Nabi SAW bersabda di riwayat lain. Di hadis lain. Laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Ya. Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang jumlahnya di bawah 5 wasak. Iya. Di bawah apa? 5 wasak. Ya saya tidak bisa hitung sekarang berapa kilo 5 wasak ini. Iya. Yang jelas 1 wasak itu jumlahnya berapa? 60 sok. Iya. 1 wasak jumlahnya 60 sok. 1 sok berapa mud? Ya 4 mud. Jadi 60 kali 4 berapa? Hah? Baik. Enggak ada keluaran nulisnya. 1 wasak itu 300 mud. Iya. Jadi kalau misalnya 5 wasak kali berapa? Kali 300. Dihitung saja 1 mud berapa kilo? Kalau dia 2 kilo berarti 300 kali 5 terus kali 2 kilo. Ya, yang jelas 5 kilo itu ada zakat atau tidak menurut hadis ini? Pasti tidak ada zakat. Tapi kalau di hadis yang pertama dia wajib keluar apa? Keluar zakat. Iya. Kalau begitu hadis ini mengkhususkan kandungan hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama fi masaqatis sama al-usyur, apa yang dialiri oleh tanaman yang tumbuh dialiri oleh air hujan dikeluarkan 1/10. Ini kan umum. Walaupun hasil panennya 10 kilo. Tapi ternyata hadis lain Nabi memberikan ukuran bahwa harus 5 wasak. Jumlah hasil panennya. Diberikan ketentuan 5 wasak. Maka ini taksis. Kemudian kata beliau, untuk yang ketiga, ya contoh hadis Nabi dikhususkan oleh ijma. Dikhususkan oleh kesepakatan. Ya, kata beliau rahimahullah, walam ajid mithalan litakhsisi as-sunnah bil ijma. Saya tidak menemukan contoh ada hadis yang dikhususkan oleh apa? Oleh kesepakatan. Iya. Ditunjukkan oleh kesepakatan. Ya, sebagian ulama lain menyebutkan contoh ya. Seperti hadis al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai'. Air itu suci tidak dinajisi oleh suatu apapun. Ini sepakat para ulama. Sepakat para ulama bahwa ya, hadis ini dikhususkan darinya air yang berubah karena najis. Jadi kalau konteks hadis al-ma'u tahur la yunajjisuhu syai', air itu suci tidak dinajisi oleh suatu apapun. Iya. Jadi kalau kita ambil keumuman hadis ini, kita ambil keumumannya, iya. Sebab kalimat yang ada di sini la yunajjisuhu apa? Syai'. Ya, syai' di sini apa? Nakirah. Iya. Dia berada di konteks apa? Hah? Dia berada di konteks apa? Penafian. La yunajjisuhu syai', tidak dinajisi oleh suatu apapun. Jadi suatu apapun, ya, suatu apapun yang jatuh di situ, najisnya banyak sedikit, yang penting jatuh di dalamnya, maka tidak berpengaruh. Air tetap suci. Jelas ya? Air tetap apa? Tetap suci. Nah, ini kandungan. Ya, andai kata ada yang misalnya punya kolam renam, ya, 10 kali 10 misalnya. Ya. Kemudian dia bawa satu tangki mobil penyedot kotoran, ya, dibuang ke kolam tersebut. Ya. Kalau menurut kandungan hadis airnya menjadi najis atau tidak? Tidak. Sebab air itu suci, tidak dinajisi oleh sesuatu apapun, berapapun banyaknya, tidak najis. Kan begitu? Ya. Tapi kandungan dari hadis ini, mana umumnya ini dikeluarkan oleh para ulama menurut kesepakatan. Air yang berubah dengan najis tidak masuk di dalamnya. Ya. Air yang berubah dengan najis tidak masuk di dalamnya. Jelas ya? Jadi sepakat. Hanya saja sekali lagi saya katakan bahwa kesepakatan para ulama itu bukan dalil yang mengkhususkan. Tapi yang dalil adalah apa? Hah?
Karena setiap kesepakatan yang dipakai oleh para ulama, mereka bertumpu di atas apa? Dalil. Karena itu ijma itu menunjukkan kepada dalil. Begitu. Dia menunjukkan kepada dalil. Baik, selesai ya. Iya. Dan ada yang memberi contoh lain selain dari contoh yang kita sebutkan. Ya, sekarang yang keempat. Misalu takhsis sunnah bil qiyas. Contoh pengkhususan sunnah dengan qiyas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-bikru bil bikri jildu mi'atin wa tagribu am. Ya. Al-bikr bil bikr. Nah. Seorang yang belum menikah berzina dengan yang belum menikah. Ya, sama-sama perawan, belum menikah, laki-laki dan perempuan, maka wajib dicambuk 100 kali dan diasinkan selama setahun. Iya. Diasinkan selama setahun. Kata beliau, khussa bi qiyasil abdi 'ala al-amah fi tansifi al-adab wal iktisar 'ala 50 jalda 'ala al-masyhur. Ya, ini juga sama dengan sebelumnya ya. Ya. Kalau budak itu ada nas menunjukkan bahwa budak itu dapat 1/2 dari hukuman siapa? Orang bebas, budak laki-laki. Adapun budak perempuan itu dikiaskan bahwa kalau budak perempuan juga berzina dan dia perawan, maka dicambuk 50 kali, sama dengan budak laki-laki yang berzina dan belum menikah. Baik. Selesai sudah ya al-mukhassisat. Nah, apa-apa yang merupakan taksis. Dengan ini selesai pembahasan tentang al-khas. Iya. Dan tampak ya dari pembahasan ini bahwa pembahasan al-khas adalah termasuk pembahasan yang penting untuk dipahami. Ya, agar supaya seseorang itu ya bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ya, dia jangan mengambil pendalilan-pendalilan dari ayat, sedangkan dia tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang lain. Ya, dan ini akan memberikan kepada seorang itu pelajaran. Ya, bahwa dia di dalam membuat kesimpulan-kesimpulan hukum itu bukan perkara sederhana, bukan gampang ya bikin kesimpulan. Oh, kesimpulan hukumnya boleh, tidak boleh. Ya. Kesimpulan hukumnya adalah haram, tidak dianjurkan. Ini kesimpulan-kesimpulan itu dia harus kumpul dulu, berbagi dalil. Ya. Dia lihat kandungan-kandungannya, kemudian dia lihat ya dalil-dalil tersebut bagaimana dalalanya. Nah, barulah dia membuat kesimpulan hukum. Ya, sekali lagi, ya kalau seorang memahami hal ini akan melatih dia untuk apa? Beradab terhadap hukum-hukum syar'i. Baik, kita berpindah ke pembahasan berikutnya. Kata beliau al-mutlaq wal muqayyad. Pembahasan mutlak dan apa? Muqayyad. Iya. Ini bentuk lain. Ya. Yang tadi sudah berlalu bersama kita am dan khas. Sekarang ada pasangan yang berikutnya, mutlak dan apa? Muqayyad. Ya, di sini ada 4 pasangan ya. Am, khas, yang pertama, yang kedua mutlak muqayyad. Ya. Yang ketiga nanti akan datang ya bersama kita apa? Al-mujmal dan al-mubayyan, dan akan datang lagi setelahnya al-zahir dan apa? Al-muawwal. 4 pasangan. Ya. Ini harus dipahami semuanya. Sekarang yang kedua, ya. Diberikan keurutan kedua di sini sebab ini yang terpenting yang kedua. Ya, memang paling pentingnya am dan khas. Ini rincian-rinciannya banyak. Ya, sudah diterangkan. Sekarang mutlak dan muqayyad. Ya, beliau mulai memberikan definisi mutlak dulu. Kata beliau ta'rifun mutlak. Definisi mutlak. Nah, definisi mutlak. Al-mutlaqu lughatan biddul muqayyad. Ya. Mutlak secara bahasa adalah lawan dari apa? Muqayyad. Ya, lawan dari muqayyad. Harus diketahui bahwa para ulama itu dalam mendefinisikan suatu kata, itu mereka punya 2 metode. Metode yang pertama, dia definisikan kata itu dengan menyebut lawannya. Metode yang kedua, dia definisikan kata itu dengan pembahasaan. Dan di sini Syekh mendefinisikan dengan menyebut apa? Lawannya. Kalau sebelumnya kebanyakan definisi beliau dengan menjelaskan. Iya. Kalau para ulama yang lain, mereka definisikan secara bahasa bahwa mutlak itu adalah al-mursal alladhi la yujadu lahu qaidun. Mursal itu adalah suatu hal yang lepas, yang tidak ada ikatannya. Iya. Jadi suatu hal yang lepas tidak ada apa? Ikatannya. Nah, iya. Inilah kadang dikatakan oleh para ulama, ya. Ini perkara
adalah hal yang boleh secara mutlak misalnya. Iya. Maksudnya tidak pernah, ini pembolehannya memang berlaku terus. Iya. Berlaku terus. Baik. Berlaku terus. Iya. Kalau misalnya ada seorang berkata, saya tidak pernah mengucapkan suatu kata. Dia berkata, ana ma qultu hadzal kalam itlaqan. Iya. Saya tidak pernah mengucapkan ucapan ini secara mutlak. Maksudnya di keadaan apapun, cari di keadaan apapun, tidak pernah saya ucapkan. Jelas ya? Nah, ini penggunaan secara apa? Secara bahasa. Iya. Adapun secara istilah kata Syekh, wastilahan ma dalla 'alal haqiqati bila qaidin. Iya. Mutlak itu adalah apa yang menunjukkan kepada suatu hakikat tanpa ada pembatasan. Dia menunjukkan kepada suatu hakikat, iya, tanpa ada pembatasan. Ya, kita baca dulu definisi beliau ya. Kata beliau, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabah, membebaskan seorang budak, min qabli ayatamassa, ya, sebelum keduanya bersentuhan. Ini pada kafarah apa ini? Kafarah bihar. Tahriru raqabah. Iya. Tahrir raqabah di sini mutlak. Raqabah mutlak ya. Kenapa dia mutlak? Sebab dia ini nakira fi siyaqil isbat. Dia berada nakira di konteks penetapan. Akan datang nanti kaidahnya. Bagaimana menghukumi sesuatu itu sebagai hal yang mutlak. Ya, jadi raqabah mutlak. Iya. Ya, dia boleh membebaskan, ya, satu budak, dia boleh pilih dari budak mana saja. Ya. Dari budak mana saja. Mau budak dari barat bumi, timur bumi, selatan bumi, yang penting namanya apa? Raqabah. Ya. Jelas ya? Tapi yang dia pilih bukan seluruh budak, hanya apa? Satu budak saja. Satu budak. Nah, ini perbedaannya dengan umum. Perbedaannya dengan umum. Jadi mutlak lepas. Bebas dia milih. Tapi yang dipilih cuma apa? Satu. Iya. Baik. Fakharaja biqaulina ma dalla 'ala al-haqiqah al-'am li'annahu yadullu 'ala al-umum la 'ala al-mutlaqil haqiqah faqat. Ya, keluarlah dari ucapan kami apa yang menunjukkan hakikat, keluar darinya yang umum. Karena umum itu, iya, dia menunjukkan hal yang sifatnya umum, bukan mutlak, bukan pada hakikat yang mutlak. Iya, bukan pada hakikat yang mutlak saja. Baik, saya akan bedakan nanti ya perbedaan antara mutlak dan umum. Kita baca dulu. Kata beliau, wa kharaja biqaulina bila qaidin al-muqayyad. Adapun definisi kami, ucapan kami dalam definisi tanpa ada batasan, keluar darinya apa? Al-muqayyad. Jadi ini membedakan antara mutlak dan muqayyad. Baik, ini definisi Syekh rahimahullah. Ya, sebagian ulama lain mendefinisikan bahwa secara istilah mutlak itu adalah al-lafdud dal ala aslil jins, bihaitsu yatahaqqaqu mafhumuhu biwahidin min afradihi atau bimajmu'atin min al-afrad. Ya. Jadi mutlak itu adalah lafaz yang menunjukkan suatu jenis. Ya. Yang dari pemahaman jenis ini terwujud pada satu dari afradnya, satu individu dari seluruh jenis tersebut atau sebagian, ya, afrad yang berada di jenis tersebut. Nah, itu mutlak ya. Jadi kalau dikatakan tahrir raqabah, membebaskan budak, yang diinginkan satu budak saja. Dia boleh pilih dari budak mana saja, tapi dia cari cuma apa? Cuma satu saja. Nah, disinilah perbedaannya antara mutlak dan am. Mutlak dan umum apa bedanya? Perbedaannya dari dua sisi. Ya. Perbedaannya dari dua sisi. Sisi yang pertama dari sisi dalalanya. Ya. Dari sisi dalalah. Kandungan yang ditunjukkan oleh dua kata ini. Ya, kalau kata umum, kandungan yang dia tunjukkan itu menunjukkan mana umum mencakup seluruh jenisnya. Ya. Tidak ada yang dikecualikan. Ya. Itu kata umum ya. Kita ambil contoh misalnya kata umum. Ya. Akrim kullaman fil masjid. Muliakan semua yang berada di masjid. Ya. Kulla di sini bermakna apa?
Umum. Jadi kalau dikatakan seluruh yang berada di masjid, semua yang ada di masjid. Kalau di masjid itu 100 orang yang dijamu. Ya, kalau di masjid 500 orang yang dijamu. Begitu maksudnya. Jelas ya? Ini umum namanya. Dari sisi kandungan lafadznya. Tapi kalau mutlak, contohnya. Ya. Akrim rajulan fil masjid. Ya, muliakanlah seorang lelaki di masjid. Ya. Di masjid 500 orang lelaki. Ya. Jelas ya? Dia boleh memilih siapa saja dari 500 orang itu. Tapi yang dijamu cuma berapa? Cuma satu saja yang dijamu, bukan semuanya. Ya. Jelas ya? Jadi ada kesamaannya dari sisi umum. Ya. Sebab mutlak juga dia boleh pilih siapa saja. Kan begitu. Hanya perbedaannya, kalau mutlak itu, kalau umum itu kandungannya mencakup seluruhnya. Tapi kalau mutlak dia hanya pada apa? Satu orang saja atau orang-orang tertentu saja yang disebutkan di dalam konteks. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ini sekali lagi makna perbedaan antara mutlak dan apa? Mutlak dan muqayyad. Antara umum dan apa? Umum dan mutlak. Perbedaan yang kedua dari sisi lafadznya. Dari sisi lafadz. Ya. Karena itu Syekh rahimahullah menyebutkan konteks. Lafadz umum itu konteksnya bagaimana? Iya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Konteks-konteks umum itu. Kalau kita sudah tahu konteks umum, itu memudahkan. Oh, kalau ada begini, oh ini berarti umum namanya di sini. Kalau begini, oh ini berarti kita namakan mutlak. Kita tidak namakan umum. Nah, konteks mutlak ini ada juga pembahasannya. Akan diterangkan nanti ya di dalam pembahasan insyaallah taala. Baik. Iya. Tidak dijelaskan khusus di sini oleh Syekh ya. Tapi perlu saya jelaskan bahwa hal yang mutlak itu dilihat dari sisi konteksnya. Ya, apabila dia nakirah di siyaqul isbat, di posisi penetapan. Ya, dia nakirah di posisi apa? Penetapan. Seperti tahrir raqabah, membebaskan budak. Ini adalah kata nakirah di posisi apa? Penetapan. Nah, atau dia di posisi perintah. Di posisi perintah. Nakirah di posisi perintah. Maka ini juga bermakna mutlak. Ya, kalau dia di posisi apa? Dia di posisi perintah. Baik, itu cirinya ya. Kalau umum sudah kita terangkan. Ya, dengan 7 hal yang disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, ini cara membedakan antara mutlak dan apa? Dan umum. Antara am dan mutlak. Iya. Dan ini memang perlu latihan ya. Dan itulah ilmu usul fikih. Ya. Kalau seorang sudah mempelajarinya, dia ingin melatihnya, ya itu mudah sekali cara menerapkannya. Dia tiap kali baca ayat, tiap kali baca hadits, dia berhenti pada setiap kalimat. Pada ayat dan hadits itu. Iya. Dia terangkan. Dia terapkan dulu kaidah usul fikihnya di situ. Begitu ada konteks hadis secara umum, dia lihat dulu ini hadis sifatnya insya atau khabar. Dia pikirkan dulu ini insya atau khabar, supaya dia bisa bedakan antara hukum-hukum. Jelas ya? Iya. Ketika disebutkan di dalam hadis, oh ini penyebutan syarat, oh ini berarti ahkam wada'iyah. Ya, jelas ya? Oh ini penyebutan perintah melakukan sebuah perbuatan. Oh ini berarti ahkam apa? Taklifiyah. Ya. Dia masuk dalam sebuah kata, dia periksa. Oh ini dia pakai man. Ya, man di sini apa? Mausul atau syartiyah? Nah, dia kalau begitu dia bermakna umum. Dia bermakna umum. Nah, demikian. Jadi setiap kata yang berlalu di dalam hadis, kalau dia terapkan ilmu usul fikih ini, dia akan terlatih nanti. Terlatih dengan apa? Dengan ilmu usul tersebut. Jelas ya? Walaupun para ulama kita, karena ini ilmu sudah dimaklumi, dan setiap masalah kalau mereka terangkan di dalam pembahasan fikih, wah ini mutlak, ini umum, ini itu, tidak. Tapi mereka pemahaman ini sudah melekat pada dirinya. Ya, melekat pada dirinya. Kaidah-kaidah yang mewarnai. Sebab kalau di setiap permasalahan diterangkan kepada umum, dan semua orang yang mendengarkan penjelasan fikih paham tentang ilmu apa? Ilmu usul fikih. Ya, jelas ya. Tapi itu caranya. Ya sekali lagi saya nasihatkan, ya.
Ini faedah ilmu usul fikih itu, dan dia akan bagus pada diri seorang penuntut ilmu kalau dia rajin menerapkannya. Tiap kali dia baca ayat, dia baca hadis, dia terapkan ilmu usul fikih yang dia dia baca atau yang dia pelajari. Nah, ini akan melatih dia. Nah, kalau dia misalnya mendapatkan suatu ganjalan, dia bisa muraja buku-buku tafsir kalau itu hadis, dia muraja buku-buku hadis, dia periksa buku-buku hadis, syarah-syarah hadis kalau itu pembahasan hadis. Iya. Kalau dia tidak bisa menyelesaikannya, dia bertanya kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, sehingga dia ditunjuki apa makna dari kalimat tersebut. Baik. Selesai sudah ya pembahasan tentang mutlak. Sekarang kita berpindah ke definisi muqayyad. Kata beliau, ta'riful muqayyad. Definisi muqayyad. Al-muqayyad lughatan, muqayyad secara bahasa, ma ju'ila fihi qaidun min ba'irin wa nahwihi. Ya. Muqayyad secara bahasa apa yang diberikan padanya ikatan. Ya, diikat. Apakah dia unta ataupun selainnya. Jadi kalau ada binatang diikat, itu namanya apa? Muqayyad. Karena itu muqayyad secara bahasa artinya suatu hal yang terikat. Ya, kalau mutlak dia lepas, bebas dia. Bebas kemana-mana. Ya. Tapi kalau muqayyad tidak, dia terikat. Dia terikat. Jelas ya? Secara istilah, wastilahan madalla ala al-haqiqah biqaidin. Apa yang menunjukkan hakikat tetapi dengan pembatasan. Ya, kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah. Membebaskan seorang budak mukminah. Perhatikan kalimat raqabah, fatahriru raqabah. Raqabah di sini, iya. Dia tadinya mutlak, tapi karena ada kata mukminah, dia menjadi menjadi muqayyad. Menjadi muqayyad. Iya. Jadi raqabah ditakkid oleh oleh mukminah. Ditakkid oleh mukminah. Baik. Ini al-itlaq. Iya. Fakharaja biqaulina qaidun al-mutlaq. Maka keluar dari ucapan kami qaidun, keluar darinya pembahasan Pembahasan mutlaq. Jadi ini ya sekali lagi definisi tentang mutlaq. Jadi dari sini bisa dibedakan sudah antara mutlaq dan muqayyad. Sebagaimana am dengan khas ya sangat berkaitan, demikian pula mutlaq dan muqayyad itu berkaitan. Ya, jadi kalau ada nas umum dikhususkan, itu kita katakan dikhususkan bil mukhassis namanya. Ya, tapi kalau mutlak itu dipakai kata muqayyad, dipakai kata muqayyad. Ya, jangan dikatakan ini mutlaknya dikhususkan, tidak. Ya. Itu bahasa untuk umum. Ya. Tapi kalau mutlak bahasanya ini mutlaknya ditakyid, dimuqayyad. Ya. Itu pembahasannya. Baik. Kemudian kata beliau setelah menjelaskan definisi mutlak dan muqayyad, sekarang beliau menjelaskan tentang hukum. Nah ini inti pokok di pembahasan mutlak dan muqayyad. Kata beliau al-amal bil mutlak. Apa hukum beramal dengan hadits atau dengan nas yang mutlak? Apa hukum beramal dengan nas yang mutlak? Kata beliau yajibul amalu bil mutlaqi ala itlaqihi illa bidalilin yadullu ala taqyidihi. Iya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wajib seorang itu beramal dengan nas yang mutlak. Ya, pada keitlakannya itu. Pada posisi mutlaknya. Kita wajib mengamalkannya. Illa bidalil. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa dia muqayyad. Terbatas. Nah, kenapa asalnya beramal dengan mutlak? Lianna al-amala binususil kitabi was sunnah wajibun ala ma taqtabihi dalalatuhu hatta yakuma dalilun ala khilafi dalik. Karena beramal dengan nas Al-Quran dan Sunnah itu wajib sesuai dengan konsekuensi kandungan dalil itu. Jadi kalau konsekuensi dalilnya mutlak, ya, kandungan dari dalil itu mutlak, maka konsekuensinya kita amalkan. Kita amalkan sampai ada dalil yang menyelisihinya. Ya, sampai ada dalil yang menyelisihinya. Jelas ya? Ya, kata beliau wa idza warada nafsun mutlaqun wa nafsun muqayyadun wajaba taqyidul mutlaqu bihi wajaba taqyidul mutlaqi bihi in kana al-hukmu wahidan wa illa ya umila bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyid. Ini pembahasan lain di sini.
Syekh memberikan kaidah. Nah, sebelum saya terangkan kaidahnya ini, sini saya beri contoh dulu. Bagaimana? Ya, berdalil dengan mutlak itu. Sudah disebut oleh Syekh ya, kandungan dari apa? Contoh mutlak dan muqayyad. Tapi kita kasih contoh yang lainnya. Iya. Kita beri contoh yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang apa? Mengqadha puasa Ramadan. Ya, bagi orang yang sakit atau musafir, wa man kana minkum maridan aw ala safarin, apa? Kelanjutannya, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka diganti fa'iddatun min ayyamin ukhar. Iya. Ini iddatun nakirah fi siyaqil isbat, di posisi penetapan. Berarti dia bermakna apa? Hah? Bermakna mutlak. Iya, bermakna mutlak. Iya. Kalau begitu mengqadha puasa Ramadan, kapan waktunya? Boleh kapan saja. Iya, sebab dia mutlak. Iya, boleh di bulan Syawal, boleh di bulan Dzulqa'dah, boleh di bulan Dzulhijjah, boleh di bulan Muharram, boleh di bulan Safar, dan seterusnya. Tapi akhirnya sampai mana? Sampai Sya'ban saja terakhir. Ya. Nah, boleh diundur lewat dari apa? Sya'ban. Sebab di dalam ayat disebut mutlak. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya. Boleh. Ya, diganti di hari-hari mana saja, di hari lainnya. Jelas sampai sini ya? Maka ini mutlak. Ini mutlak. Baik. Ya. Jadi ini yang dimaksud oleh Syekh. Jadi kalau asalnya dalil itu dia bermakna mutlak, dia diambil mutlaknya. Tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Ya. Karena itu tadi kita katakan batasan terakhirnya sampai mana? Mengqadha sampai Sya'ban. Sebab ada hadits Aisyah menjelaskan tidak boleh mengqadha lewat dari apa? Dari Sya'ban. Kalau kandungan hadits, kandungan ayat, kalau mutlaknya dia sebenarnya berlaku ya, apa? Lebih luas daripada itu. Mau tahun ini, tahun besok, tahun akan datang, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Itu dari kandungan apa? Kandungan ayat. Sebab dia mutlak. Tapi kalau kandungan hadits Aisyah hanya batasan sampai apa? Sya'ban saja. Iya. Bagi sampai Sya'ban. Ini tentunya bagi orang yang apa? Bagi orang yang apa? Tidak punya udzur. Kalau dia punya udzur bagaimana? Ya, namanya orang yang punya udzur, dia punya kesempatan lebih dari itu. Nah, sekarang saya tambah ya, padahal tidak ada di pembahasan. Kalau punya udzur. Ya, inilah menunjukkan saya katakan tadi, kalau bikin kesimpulan, kita harus lengkapi. Ya, dan kelengkapannya bukan di pembahasan mutlak saja. Harus saya ikutkan tadi pembahasan tentang mawani. Sudah lewat ya, pembahasan tentang apa? Mawani taklif. Karena itu saya tambah bahwa menggantinya paling fullnya sampai Sya'ban. Ini kalau dia tidak punya udzur. Kalau ada udzur boleh, setelah Sya'ban pun tidak ada masalah dia ganti. Jelas ya? Setelah Sya'ban pun dia ganti. Baik. Ya. Nah ini saya berikan sebagai contoh di sini supaya setiap orang itu harus mengetahui bahwa di dalam berdalil ya, menyampaikan hukum-hukum banyak pertimbangan yang harus dihadirkan. Ya, bukan satu masalah saja dia pandang, tapi banyak pertimbangan yang harus apa? Dia hadirkan. Jadi begitu dia bikin kesimpulan, seakan-akan seluruh kandungan hukum itu dihadirkan di depannya. Ya. Barulah dia membuat apa? Kesimpulan. Ya. Karena itu tidak semua orang bisa berijtihad. Tidak semua orang apa? Bisa berijtihad. Baik. Iya. Kalau seorang penuntut ilmu, ya, itulah pentingnya dia mengambil dari guru. Iya. Dia menukil dari ulama. So, kalau dia nukil dari seorang alim ini berkata, ini mutlak begini, ini terkait begini. Nah, itu berarti hal yang sudah apa? Sudah dipahami oleh si alim, kesimpulannya si alim, yang luas ilmunya. Kalau kita, belum tentu kita bisa berpikir seperti pikirannya apa? Si alim tersebut. Walaupun kita mengerti kaidah-kaidah. Belum tentu, ya, pemahaman kita seluas pemahaman si alim tersebut. Baik. Demikian. Kemudian, kata Syekh rahimahullah, ya. Wa idza warada nassun mutlaq. Kalau ternyata ada nas mutlak datang. Wa nassun muqayyad. Dan ada nas muqayyad. Apa yang dilakukan? Ada nas mutlak, ada nas muqayyad. Apa yang dilakukan? Ya. Nah, di sini Syekh mengajari kepada kita semua
menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara mengkompromikan antara nas mutlak dan muqayyad. Ada nas mutlak dan ada nas muqayyad. Yang pertama yang kita harus lihat kalau ada dua nas mutlak dan muqayyad, iya. Yang pertama yang harus kita lihat adalah apa? Kita lihat dari sisi kandungan hukum nas itu. Iya. Hukumnya sama atau berbeda? Hukumnya sama atau berbeda? Kalau hukumnya sama, maka yang mutlak ini pengertiannya diarahkan kepada yang muqayyad. Ini kalau hukumnya apa? Sama. Yang mutlak diarahkan maknanya kepada apa? Yang muqayyad. Kalau hukumnya berbeda, maka berbeda pula apa? Dua nas tersebut. Yang mutlak diamalkan secara mutlak, yang muqayyad diamalkan secara apa? Muqayyad diamalkan masing-masing. Kalau berbeda hukumnya. Iya. Ini dua keadaan. Ya, dia akan diberi contoh oleh Syekh di sini dua-duanya. Nah, kita baca contohnya supaya lebih jelas. Kata beliau, iya. Misalu ma kana al-hukmu fihi wahidan. Contoh hukum pada keduanya satu. Jadi ada dua nas, ada nas mutlak dan ada nas apa? Muqayyad. Tapi karena hukumnya sama, kaidahnya apa? Kalau hukum sama, kaidahnya apa tadi? Nas yang mutlak itu dibawa pengertiannya kepada nas yang apa? Muqayyad. Mutlaknya tidak dipakai. Yang dipakai adalah apa? Yang muqayyadnya. Contoh. Qauluhu ta'ala fi kafaratid dhihar. Firman Allah Ta'ala tentang kafarah dhihar. Tentang kafarah dhihar. Fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Salah satu dari kafarah dhihar. Iya. Ini pilihan yang pertama pada kafarah dhihar adalah membebaskan seorang budak. Min qabli ayyatamassa. Kalimat raqabah, budak di dalam ayat, ini mutlak atau muqayyad? Ayo, saya tanya sekarang. Perhatikan ayat. Fatahriru raqabah. Ya. Membebaskan raqabah, seorang budak. Ya. Perhatikan budak itu, saya warnai sudah di atas. Ya. Raqabah itu, ya. Dia ini mutlak atau muqayyad? Mutlak. Ya. Kenapa antum tahu itu mutlak? Sebab dia nakirah di posisi apa? Itsbat. Berarti ini mutlak. Budak apa saja. Mau kafir, mukmin, tidak ada perbedaan. Yang penting dia apa? Dia budak. Ini nas mutlak. Kita ambil nas yang kedua. Ada nas muqayyad. Ya. Nas muqayyad fi kafaratil qatl. Di dalam kafarah membunuh. Ya. Di dalam kafarah apa? Dalam kafarah membunuh. Ya. Di kafarah membunuh disebutkan fatahriru raqabatin mu'minah, membebaskan seorang budak apa? Yang beriman. Ya. Budak yang beriman. Perhatikan. Budak beriman. Jadi raqabahnya di sini muqayyad. Diikat dengan suatu sifat. Bahwa budaknya yang dimaksud bukan semua budak, tapi budak tertentu, yaitu budak yang apa? Budak yang beriman. Berarti ini nas sifatnya apa? Mutlak atau muqayyad? Berarti dia muqayyad. Jelas ya? Nah, sekarang kalau ada dua nas seperti ini, satu mutlak, satu muqayyad. Ya. Bagaimana cara kita menyikapinya? Kata Syekh, yang pertama dilihat hukumnya dulu. Ya, kalau hukumnya sama, maka mutlak diarahkan maknanya kepada apa? Muqayyad. Sekarang kita lihat hukum. Ini hukum. Ya, dua kejadian, dua perkara. Semuanya dalam pembahasan kafarah. Tapi bedanya ini kafarah dhihar, sana kafarah apa? Membunuh. Tapi hukumnya sama. Hukumnya sama-sama membebaskan apa? Membebaskan budak. Ya. Karena itu kata beliau, fal hukmu wahidun. Hukum sama. Wa huwa tahriru raqabah. Yaitu membebaskan budak. Jadi kalau hukumnya sama, kaidahnya apa? Fayajibu takyidul mutlak fi kafaratil dhihar bil muqayyad fi kafaratil qatl. Wa yushtaratul iman fi raqabati fi kullin minhuma. Iya. Jadi kalau hukumnya sama, maka nas mutlak pada kafarah dhihar itu, ya. Kata budak mutlak di kafarah dhihar tersebut, itu harus dibawa pengertiannya kepada budak yang muqayyad di nas apa? Kafarah al-qatl. Karena itu kesimpulan hukumnya, setiap dari dua kafarah, kafarah dhihar maupun kafarah membunuh, budak yang dibebaskan harus budak apa? Harus budak yang beriman. Itu kesimpulan hukumnya.
Jelas sampai sini? Baik. Ini yang diterangkan oleh Syekh di sini, ini pendapat jumhurul ulama, pendapat kebanyakan ulama. Iya. Kalau di kalangan orang-orang Hanafiyah tidak. Mereka tidak pakai itu. Karena itu orang-orang Hanafiyah di pembahasan kafarah, ya, disyaratkan budak yang beriman itu kalau di kafarah membunuh saja, kalau dihar tidak. Kafarah orang yang mendatangi istrinya di bulan Ramadan tidak, boleh kafir, boleh mukmin. Sebab orang-orang Hanafiyah tidak di atas kaidah ini. Tapi ini kaidah dipakai oleh siapa? Jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Baik. Contoh yang kedua, kalau hukumnya tidak sama. Ya. Ada nas mutlak dan ada nas muqayyad, tapi hukum tidak sama. Kita baca. Kata beliau, wa mithalu ma laysa al-hukmu fihi mawahidan. Contoh hal yang hukum itu tidak sama padanya. Ya, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan dari apa? Keduanya. Iya. Kalimat aydiyahuma, tangan di sini, mutlak atau muqayyad? Lihat pertanyaannya, saya tanda ya. Ya, ini sudah saya warnai itu. Ya, itu aydiyahuma, potonglah tangan-tangan keduanya. Mutlak atau muqayyad? Hah? Mutlak. Dari mana tahu mutlak? Hah? Sebab dia masuk di posisi apa? Perintah. Ya. Ingat ya, tadi saya beri ciri mutlak, dia masuk di posisi apa? Perintah. Faqata'u aydiyahuma. Hal yang diperintah. Akrim rajulan. Muliakan seorang lelaki. Ini faqata'u aydiyahuma, potong tangan-tangan keduanya. Ya, jadi tangan di sini sifatnya apa? Mutlak. Ya. Di ayat wudu, ya, jadi kalau tangan dipotong, ya, bebas ya, mau dipotong sampai mana? Hah? Dipotong sampai mana ini? Sebab tangan itu panjang ya, sampai ke lengan. Semuanya dianggap apa? Tangan. Ya. Dipotong sampai pergelangan, sampai siku, sampai ke lengan. Nah, ini harus ada dalil yang menunjukkan. Jelas ya? Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan, asalnya beramal apa? Mutlak. Boleh potong semuanya, boleh potong setengah, boleh potong apa? Sampai pergelangan. Kayak itu asal. Kalau dia mutlak. Ya, sebab ya, nasnya memang lepas. Dia bersifat apa? Tidak ada batasan. Ya, sekarang kita ambil ayat lain. Wa qauluhu fi ayatil wudu. Firman Allah di ayat wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di ayat wudu ada nas muqayyad. Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke mana? Sampai ke siku. Nah, sekarang tangan di sini ditakyid. Ya, nasnya apa di sini? Muqayyad tangannya. Tangan dikatakan dicuci sampai mana? Sampai siku. Iya, sampai siku. Nah, sekarang ada dua nas. Nas yang pertama mutlak, tangan dipotong mutlak ya. Tidak disebut tangan sampai mana ukurannya. Nas yang kedua, iya, tangan itu, iya, sampai ke siku. Nas yang kedua, berarti dia terbatas sampai ke mana? Sampai ke siku. Satu mutlak, satu muqayyad. Ya. Apakah bisa diambil petikan hukum? Oh, kalau begitu, siapa yang mencuri dari laki-laki dan perempuan dipotong tangannya sampai ke siku. Ya. Begitu hukumnya? Ya, tidak di sini. Kenapa? Karena kandungan dua nas ini berbeda hukumnya. Ya. Kata Syekh, fal hukmu mukhtalif, hukumnya berbeda. Fafil ula, pada ayat pertama qat'un, wa fi tsaniya guslun. Ya. Karena pada ayat yang pertama itu hukum tentang orang yang mencuri. Ya. Ayat yang kedua dicuci sampai ke siku, itu pembahasan apa? Pembahasan wudu, mencuci anggota wudu. Ya, apa hubungannya antara apa? Mencuri dan apa? Berwudu. Ya, berarti tidak ada keterkaitan. Kalau begitu diamalkan masing-masing. Kalau dia berwudu dicuci sampai pergelangan tangan, kalau di pembahasan mencuri diamalkan nas itu. Jelas ya? Tapi hanya saja nas ini memang mutlak di ayat, tapi dia ditakyid oleh hadis. Ada mentakyidnya hadis. Dan hadis membatasi bahwa yang dipotong sampai mana? Sampai pergelangan tangan. Kalau begitu, ayat dan hadis itu sama dengan am dan khusus itu juga. Bisa ditakyid dengan apa? Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis bisa ditakyid dengan ayat, hadis juga bisa ditakyid dengan apa? Hadis yang lain. Jelas sampai sini? Iya.
Hanya saja Syekh tidak meluas di dalam memberikan contoh-contoh. Baik, kata beliau, jadi beda ya hukumnya. Fala tuqayyadul ula bitsaniyah, maka tidak boleh. Ya, ayat yang pertama ditakyid, ya dimuqayyadkan hukumnya dengan ayat yang kedua. Bal tawaqa ala itlaqiha. Bahkan ayat yang pertama harus tetap bermakna mutlak. Wa yakunul qat'u minal ku'. Ya, mafsalil kaf. Dan hendaknya potongan itu dari ku'. Ya. Dari ku' yang berada di pergelangan apa? Yang berada di tulang yang di telapak tangan, di pergelangan tangan di sini. Itu ku'. Ingat ya, kalau ku' itu dia tulang di bawah ibu jari di sini, di pergelangan. Ini ku' namanya. Iya. Kata seorang penyair, "Adamul yalihil ibhami ku'u." Iya. "Wa ma yalil binsiri kursu'u, warrusgu ma wasat." Iya. Tulang yang di bawah ibu jari itu namanya ku. Kalau di bawah ibu jari. Kalau di bawah jari ini, jari apa namanya? Jari kelingking itu namanya kursu. Iya. Namanya apa? Kursu. Ar-rusgu dia berada di tengah. Terus. Jelas ya? Baik. Nah, ini pembedaan-pembedaan. Ya, dari sisi bahasa. Nah, dan kadang digunakan bahasa ini oleh para ulama. Tentang orang yang jahil, mosok bicara. Ya, dia tidak bisa membedakan ku dengan bu saja, tidak bisa dibedakan. Ya, mau bicara sembarangan. Ya. Nah, ini kadang ditakbir ya. Ya. Orang ini tidak bisa membedakan antara ku dan bu. Ya, setelah itu mau bicara sembarangan. Ya, baik. Kata beliau, wal ghuslu ilal marafiq, dan mencuci sampai kemana? Ke siku. Jadi, ya, karena nasnya hukumnya berbeda, dua nas hukumnya berbeda, satu mutlak, satu muqayyad memang. Tapi karena hukum berbeda, satunya tentang mencuri, satunya tentang mencuci, berwudu, maka ayat yang pertama diamalkan sendiri, dan ayat yang kedua diamalkan apa? Sendiri. Ya, karena itu tangan yang di atas, yang dipotong itu, dipotong sampai kemana? Ke pergelangan. Sebab memang itu asal penggunaan kata yad. Kata yad di asal penggunaannya memang hanya digunakan untuk apa? Telapak tangan. Ya, ini juga penggunaan secara bahasa ya. Dan ada juga hadits yang menjelaskannya. Baik, ditakyid di situ. Kemudian yang kedua, adapun ayat tentang berwudu itu dicuci sampai ke mana? Sampai ke siku. Nah, itu diamalkan secara tersendiri berdasarkan nas ayat tersebut. Ditakyid sampai ke siku. Baik, selesai sudah pembahasan tentang apa? Mutlak dan muqayyad. Ya, insyaallah ini kalau diperhatikan dengan seksama, ya banyak dibaca nas-nas, insyaallah kita akan terbiasa membedakan antara am dan khas dengan pembahasan apa? Mutlak dan muqayyad. Ya. Baik. Saya kira cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala pembahasan berikutnya mujmal dan mubayyan serta pembahasan adh-dhahir dan muawwal kita akan bahas nanti setelah salat maghrib. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.